Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yudi Kuntoro, NPM 1901011009. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video yang membahas tentang materi fikih munakahat, yaitu tentang walimatul urs, hak dan kewajiban suami terhadap istri, hak dan kewajiban istri terhadap suami dalam keluarga, nafkah, kiswah dan tempat tinggal bersama, kedudukan harta dalam pernikahan, hukum menikahi wanita yang pernah berzina, dan perjanjian perkawinan. Nah, video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah fikih munakahat. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah walimatul urs. Walimatul urs adalah jamuan yang khusus untuk pernikahan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar pernikahan. Karena itulah secara umum walimatul urs diartikan dengan pesta dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas terlaksananya akad pernikahan dengan menghidangkan makanan. Hukum mengadakan walimah atau walimatul urs adalah sunnah dan tidak hanya diuntukkan kepada orang-orang yang kaya dan berada. Namun, undangan walimatul urs juga diperuntukkan untuk orang-orang miskin sekitar guna untuk merasakan hidangan di hari bahagia tersebut. Nah, di dalam walimatul urs atau resepsi boleh menyembelih kambing, sapi, kerbau, dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam resepsi pernikahan haruslah sesuai dengan syariat Islami tentunya, yaitu tidak boleh membuka aurat dan dipertontonkan orang banyak. Apabila memang harus bertemu dengan tamu, harus wajarnya saja dengan menjaga batasan masing-masing dan bercampur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ada ketentuannya loh. Yang pertama yaitu semua harus menutup aurat. Jika ada pertemuan salah satu ada yang tidak menutup aurat, maka pertemuan itu haram semuanya. Yang kedua, sama-sama menjaga mata. Biarpun menutup aurat, jika mencari-cari di balik auratnya, maka haram juga. Yang ketiga, yang dibahas hal-hal yang baik saja. Jika kita sudah menutup aurat, lalu yang dibahas adalah hal yang melanggar syariat, maka tetap haram hukumnya. Yang keempat, tempatnya mulia seperti di masjid, majelis ilmu, dan lain sebagainya. Yang kelima, tidak boleh berdempet-dempetan sehingga menempelkan badan kita kepada yang bukan mahramnya. Nah, yang selanjutnya yaitu terkait materi hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga. Seorang suami tidak boleh menzalimi istrinya. Hak seorang suami yang harus didapatkan dari istrinya adalah yang pertama, istrinya harus taat kepada suaminya, baik taat akan perintahnya maupun larangannya. Yang kedua, memuliakan suaminya dengan cara yang halal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menghargai suami. Yang keempat, memandang suami dengan pandangan kasih sayang. Haruslah lembut pula terhadap suami, tetap dibedakan antara bersama suami dan orang lain. Kewajiban seorang suami kepada istrinya yaitu memberikan nafkah lahir batin, memberikan senyuman, kasih sayang kepada istrinya. Hukum suami tidak memberi nafkah bisa saja berubah karena beberapa hal. Seperti yang pertama, dibolehkan jika suami berada dalam kondisi sulit, misalnya bangkrut usahanya atau di PHK dari tempat bekerjanya. Istri dapat menggunakan hartanya untuk membantu suami. Namun, ini bukan berarti menghapus tugas suami sebagai pemberi nafkah utama kepada istri. Yang kedua, menjadi haram jika tidak ada alasan syar'i. Misalnya karena suami itu malas bekerja, merasa penghasilan istri bisa menutupi kebutuhan keluarga, lalu suami merasa bermalas-malasan. Itu tidak boleh. Terlalu asik dengan hobi sehingga lupa akan kewajiban memberi nafkah terhadap istri, dan sebagainya, masih banyak. Di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan suami untuk menafkahi istrinya. Apabila tidak dilaksanakan, berarti suami tersebut telah melakukan dosa. Terlebih lagi jika suami tidak mau bekerja dengan alasan malas. Dan yang selanjutnya yaitu hak dan kewajiban istri kepada suami dalam keluarga. Yang pertama, taat dan patuh kepada suami. Yang kedua, melayani suami. Yang ketiga, pergi dengan izin suami. Jadi seorang istri tidak boleh pergi tanpa izin suami. Yang keempat, istri menjaga nama baik suami. Seorang istri harus selalu menjaga nama baik suaminya, baik dikala berada di rumah maupun tidak.
Yang kelima yaitu menjaga diri dan amanah terhadap harta suami. Yang keenam, tidak memasukkan seseorang ke rumah tanpa seizin suami saat suami tidak berada di rumah. Yang ketujuh, menggembirakan hati suami, membuatnya bahagia tentunya. Yang kedelapan, menghormati dan bergaul dengan baik. Yang selanjutnya yaitu nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bersama. Nafkah adalah segala bentuk perbelanjaan manusia terhadap dirinya dan keluarganya, dari pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Seorang suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah terhadap istrinya dalam segala kondisi, baik sang istri dalam keadaan masih kecil, miskin, kaya, muslimah, ataupun seorang zini. Kiswah atau pakaian merupakan kebutuhan pokok manusia selain makanan dan juga tempat tinggal maupun rumah. Manusia tentunya membutuhkan pakaian untuk melindungi dan menutupi dirinya. Yang selanjutnya yaitu materi tentang kedudukan harta dalam pernikahan. Harta pribadi suami tetap harta pribadi suami. Begitupun sebaliknya, harta istri merupakan harta pribadi istri. Namun berbeda lagi jika harta tersebut dihibahkan. Misalnya, sang suami menghibahkan suatu hartanya terhadap istri, maka harta tersebut menjadi milik istri. Namun, seorang suami juga tetap harus memberi nafkah terhadap istrinya. Misalnya, seorang suami mendapat gaji 2 juta. Nah, yang 1 juta digunakan untuk menafkahi istrinya dalam waktu 1 bulan misalnya. Nah, dan yang 1 juta lagi ditabung oleh sang suami. Maka yang tabungan tadi tetap menjadi harta sang suami. Yang selanjutnya yaitu hukum menikahi wanita yang pernah berzina. Hukumnya ya sah-sah saja jika kita menikahi wanita yang pernah berzina, apalagi dengan niat untuk membantu atau menafkahi anak si wanita tersebut, dan si wanita juga menyesali dan bertaubat atas perbuatannya. Yang tidak diizinkan adalah apabila menikahi seorang pezina, yaitu orang yang tidak pernah bertaubat dari zinanya. Wanita yang pernah berzina kebanyakan sulit diterima dalam keluarga. Untuk itu, Anda sebagai calon suami harus menutupi aib wanita tersebut dan tetap membimbing ia agar menjadi wanita yang lebih baik dan tegar. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, yaitu membahas tentang perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah salah satu bentuk dari perjanjian yang dibuat antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Dalam pernikahan, apabila ada sebuah perjanjian, maka harus dipatuhi perjanjian tersebut. Dan seorang istri berhak meminta cerai kepada suami karena suatu pengingkaran adalah sebuah kehancuran dalam suatu rumah tangga. Misalnya saja, perjanjian di awal pernikahan untuk suami tidak melakukan poligami. Namun di pertengahan pernikahan, suami mengingkari, maka seorang istri berhak meminta cerai. Dan itu bukan suatu keharaman. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan dan banyak kekurangan, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya memohon ampun. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.